Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Pratama di 1803 Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya mengenai uji Chi-square dengan dosen pengampu Ibu Tativi Denasari. Uji Chi-square atau dikenal juga di Indonesia sebagai uji Chi kuadrat adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Misalkan kita sebagai peneliti tidak melakukan uji terhadap perilaku mahasiswa. Karakter yang akan diuji adalah perilaku mahasiswa yang dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori tersebut adalah mahasiswa yang mendukung program kampus dan acuh terhadap program kampus. Nah, kondisi tersebut memungkinkan kita untuk melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan perilaku mahasiswa dilihat dari frekuensinya. Pengertian Chi-square atau Chi kuadrat lainnya adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Berikut adalah rumus Chi kuadrat. X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang Fi kuadrat per Fe, di mana X kuadrat adalah Chi kuadrat, F0 yaitu besarnya frekuensi yang teramati, Fe besarnya frekuensi yang diharapkan. Kegunaan Chi kuadrat ada 5. Yang pertama, apakah suatu kelompok homogen atau tidak. Yang kedua, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. Yang ketiga, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Dan yang keempat, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya kolerasi dari variabel yang dianalisis. Dan yang terakhir, cocok digunakan untuk data kategoris, data deskriptif, atau data nominal. Untuk keputusan uji Chi-square sendiri, jika H0 X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka penarikan kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap objek yang diteliti. Sebaliknya, jika H0 X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka penarikan kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap objek yang diteliti atau tidak signifikan. Nah, ada beberapa contoh soal. Yang pertama, manajemen breeding dalam suatu peternakan babi ingin melihat apakah jumlah liter size babi dalam peternakan tersebut terdistribusi secara merata. Langsung saja kita skip. Inilah langkahnya. Dan langsung kesimpulan. Nah, ditarik kesimpulan bahwa uji X kuadrat lebih besar, yaitu 11,070, dan hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya adalah liter size babi pada peternakan tersebut terdistribusi secara merata. Nah, ada salah satu contoh lagi. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah frekuensi genotip dari suatu produksi populasi ternak terdistribusi secara balance atau mengikuti hukum Hardy-Weinberg. Nah, ini adalah hukum Hardy-Weinberg. Ini frekuensi aliran genotip dan ini perhitungannya. Untuk perhitungan keseimbangan genotip, hasil nilai X kuadrat pada populasi sapi Henwood 0,2 sehingga dalam keadaan seimbang genetik karena nilai X kuadrat lebih besar daripada X tabel atau X hitung sama dengan 5,99. H0 populasi tidak menyimpang, Hardy-Weinberg atau HA populasi menyimpang dari Hardy-Weinberg. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.